Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa, tretan-tretan sedejo, derek-derek sedoyo, dulur-dulur Jawa Timur. Jumpa bersama dengan Om Pendik, obrolan masalah pendidikan. Hanya 30 menit saja. Untuk kali ini, episode kali ini Om Pendik akan mengajak pemirsa bisa terperangah, kemudian membuka mata kita lebih lebar lagi. Wow, ternyata kita mampu yang tidak kita perkirakan bisa diraih prestasinya oleh siswa-siswa Jawa Timur. Apa itu? Tentang senjata super canggih. Anda pasti kenal dan dengar suara senjata yang sedemikian. Dengar kan? Iya. Itu adalah senjata canggih yang sering kita lihat di film-film laga, di film-film action, James Bond dan lain sebagainya. Ternyata siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo mampu membuatnya, mampu memproduksinya, dan tidak hanya sekedar mampu, tetapi produk senjata elektrik canggih dari siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo meraih prestasi tingkat dunia di International Conference Young Student tahun 2010. Penasaran bagaimana Arek Sidoarjo bisa menciptakan senjata yang canggih? Ikuti Om Pendik menelusuri sampai sedetail-detailnya di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Ayo, sebelum kena tembak. Miftah Zamal Fauzan, seorang siswa dari SMA Negeri 1 Sidoarjo yang berhasil menyabet juara 1 pada Lomba Penelitian Ilmiah Remaja tingkat dunia ke-17 atau di International Conference of Young Students yang berlangsung di Denpasar, Bali pada 12 sampai 17 April 2010 berhasil menciptakan Smart Electric Gun dengan Adaptive Bullet Speed. Senjata ciptaannya tersebut lebih hemat dalam hal operasional dibandingkan senjata api yang memakai mesiu. Ya, pemirsa Om Pendik, tentu sudah beberapa kali mendengar kata-kata dari nama Miftah Fauzan, ya. Tapi kan kepingin tahu siapa sih Miftah Fauzan itu? Bagaimana sih siswa yang satu ini? Ya, untuk itu sudah bersama dengan Om Pendik, Miftah Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miftah. Waalaikumsalam. Selamat sukses atas prestasi dunianya. Makasih banyak, Pak. Pertanyaan yang klise ini, tapi pemirsa Om Pendik kan kadang-kadang kepingin juga. Iya, betul. Ya, untuk tahu perasaan dari Miftah Fauzan dari Semanisda Sidoarjo, Arek Sidoarjo bisa mengukir prestasi tingkat dunia. Perasaannya bagaimana? Ya, jelas. Perasaan yang pertama keluar waktu diumumkan malam itu jelas sangat bangga sekali. Soalnya perjuangan untuk membuat senjata ini terus lomba dari awal seperti lomba nasional yang pertama PR, OPSI, terus seleksi lagi baru ke internasional itu sangat berat sekali juga, menyita waktu, melelahkan. Di sekolah itu juga sering nggak masuk. Nah itu kalau menang kan ya rugi lah. Oh iya, terus sudah sering nggak masuk, nggak menang ya. Beban itu ada, secara moral itu ada. Betul. Iya, iya. Jadi begitu menang, wah, alhamdulillah. Capek, senang sekali. Capek, lelah, hilang semua. Ya. Iya, apalagi prestasi ini tentunya kan tingkat dunia. Iya. Mengharumkan nama Indonesia. Iya. Perasaan ada puas tentunya, bersyukur begitu. Bersyukur, bangga, Iya. semua itu. Langsung ingat masa kecil ketika merepotkan papa mama. Bolak-balik udah tutut kabel lah ini. Iya, sekarang suka duka. Dari proses sampai kemudian dinyatakan juara. Kalau suka dukanya selama di lomba itu banyak sekali. Jadi kayak misalnya ini kan masalah senjata ya. Iya. Senjata itu untuk dibawa ke pulau lain. Jadi kan Jawa Timur waktu ini tahun ini di Bali. Iya. Tahun sebelumnya itu di Polandia. Oh, di Polandia. Iya. Oh. Nah, ke Bali aja itu membawanya sudah susah sekali. Oh.
dibawa ke pesawat, misalnya dimasukkan bagasi pesawat, itu kena. Iya, ini ada aturan-aturan ya. Ya betul, nggak boleh bawa senjata. Iya. Nah, itu udah kerepotan. Terus Iya. misalnya kalau pakai kurir itu mereka nggak berani. Nggak berani nanti Karena kalau yang dibawa juga senjata itu. Iya. Ya akhirnya untungnya dari guru sendiri. Jadi guru saya sendiri itu naik mobil, dia bawa mobil sendiri ya. Menyiasati ya, Iya. supaya ini bisa lolos sampai Betul. ke tempat Iya, ke tempat kompetisi. lombanya itu Iya, tempat jadi lombanya. lewat jalur darat terpaksa. Iya. Untungnya bisa, jadi sampai di lomba, di tempat lomba itu tepat waktu lah. Lah, ini Untungnya. mestinya pembuat kebijakan di negeri ini ya harus adalah cara bagaimana ketika siswa itu berupaya untuk meraih prestasinya, ya mestinya ada celah yang bisa disiapkan begitu ya. Betul. Supaya nanti ini gampang, nggak malah mumet karena hanya angkutannya saja. Betul. Itu salah satu sukanya, Iya, dukanya ya. dukanya. Sukanya? Ya suka sekali. Iya, suka sekali soalnya menang ya. Apa sih yang membuat senjata produk dari Miftah Fauzan ini menang? Yang paling aneh itu apa? Gitu loh. Jadi gini, Apa-apa? Supaya awam ini ngerti. iya. Kalau Iya. senjatanya TNI biasa, Iya. senjatanya polisi, Heeh. itu kan ada peluru. Peluru Iya. itu terdiri dari 2 bagian. Iya. Bagian yang pertama itu proyektilnya, dia yang dilempar, yang kena orangnya. Di belakangnya itu ada semacam selongsong. Selongsong itu isinya, Yang dibuang itu ya. iya, itu isinya bahan peledak. Nah, Untuk jadi mendorong. proyektilnya. Kalau di senjata saya ini beda, Iya. jadi udah nggak pakai selongsong lagi. Tapi di sini pendorong proyektilnya itu pakai hentakan medan magnet. Jadi semacam magnet, tapi dia kuat sekali sampai bisa melemparkan peluru. Gitu. Jadi istimewanya di situ. Tidak pakai ledakan. Tanpa ledakan, tanpa Berarti suara. ini nggak ada suaranya. Nggak ada. Oh pemirsa, kalau tadi Om Pendik itu bergaya, itu masih ada suaranya itu. Itu ada suaranya. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi udah orangnya mati. Bagaimana? Bunyinya? langsung. Jadi Bunyinya bagaimana? begitu Bunyinya? ditembak, Iya. nggak ada suaranya. Strep. Oh, iya. Itu yang membuat beda ya. Iya betul. Jadi kalau pakai ledakan, itu selongsongnya terbuang, Iya. proyektilnya yang mengarah ke sasaran, Betul, terdorong. betul. Tapi ini ledakannya itu diganti dengan medan magnet. Medan magnet, ya. Udah nggak perlu selongsong, nggak perlu ledakan, nggak perlu peledak juga. Iya. Jadi otomatis proyektil pelurunya itu juga lebih murah. Lebih murah. Ya, kemudian ini sasaran paling jauh berapa ini? Supaya efektif. Sementara Iya. kan masih prototip ya. Ya, ini sudah uji balistik gitu. Sudah pernah di Sudah. sudah ya. Berapa itu kekuatannya? Sekitar 30 meter. 30 meter. Ya. Oh, Jauh 30 juga, meter. lumayan. Ya. Saya membayangkan 30 meter. Lumayan kan itu. Lumayan jauh. Itu masih bisa mematikan itu ya. Kalau yang bisa diatur, jadi senjata ini istimewanya dia misalnya mau untuk mematikan, untuk perang gitu, Bisa. bisa. Jadi tinggal mengatur kecepatan dari pelurunya saja. Oh. Misalnya mau iya. dipakai melumpuhkan saja, ya pelurunya bisa dilambatkan lagi. Nah, berarti harapan dari bapak-bapak aparat kepolisian, Fauzan sudah bisa menangkap itu semua ya. Ternyata tidak hanya mematikan, tapi bisa dimodifikasi ya dengan ukuran-ukuran tertentu, itu bisa melumpuhkan. Bisa juga sampai hanya keri aja, geli. Itu bisa. Betul. Ya, diukur ya, bisa. Bisa. Nah, ya kan? Ternyata Miftah Fauzan memang luar biasa. Ya. Nah, sekarang harapan Miftah ini. Kalau sudah seperti ini apa sih? Biasanya kan tahu-tahu kan hilang tertelan angin. Betul. Ya harapan saya sebenarnya di Indonesia ini kan orangnya itu pintar-pintar. Jadi peneliti di Indonesia itu banyak sekali sebenarnya. Orangnya pintar-pintar, peneliti di Indonesia banyak sekali, di garis bawah itu pemirsa. Betul. Jadi di sini yang mungkin kurang ya. Itu dukungan dari pemerintah. Jadi misalnya ada peneliti, dia menemukan sesuatu, rame sebentar, Iya. rame, terus hilang, ada ceritanya supaya lagi. gambarnya ikut nongol. Betul. Gambarnya ikut ada. Iya. Setelah itu sudah. Setelah itu hilang. Nah itu sayang sekali. Itu coba kalau di luar negeri itu peneliti-peneliti seperti ini tuh
dia diurus. Iya, sudah mendapatkan apresiasi khusus. Betul. Di Indonesia Sehingga kurangnya bisa kemudian menemukan karya-karya terbaru yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih Miftah Fauzan. Sukses. Semoga penemuan dari Miftah Fauzan dan penemuan-penemuan berikutnya bisa membawa Indonesia lebih harum, lebih berjaya di masa depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata tidak, tapi Senjata laras panjang buatan Miftah Zaman Fauzan dinamakan IMG M4. Untuk membuatnya membutuhkan waktu 2 bulan. Meski rakitan, namun senjata laras panjang ini mirip seperti aslinya senjata yang digunakan Densus 88 anti teror. Demikian pula mulai peluru sampai sistem kerjanya tak ubahnya senjata api. Bedanya hanya pemicu senjata itu menggunakan kekuatan baterai yang dirangkai menggunakan rangkaian tertentu dengan baterai berkekuatan 12 volt masuk ke DC converter sehingga daya naik menjadi 300 volt. Tenaga dari baterai itu disimpan di 6 kapasitor. Setelah terkumpul tenaga itu disalurkan ke kumparan dan mengubahnya menjadi magnet. Dan disinilah peluru ditarik dengan kekuatan penuh dan ketika pelatu ditekan langsung melepaskan tembakan. Peluru yang digunakan dari besi ferromagnetik. Senjata ini juga dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi jarak. Karena ada sensor deteksi jarak, maka sistem kerjanya jika jarak dekat, tenaga yang digunakan untuk melepaskan peluru menggunakan 2 kapasitor. Sedangkan jarak sedang menggunakan 4 kapasitor, maka menggunakan tenaga di 4 kapasitor. Jika baru kalau jarak jauh, menggunakan tenaga di 6 kapasitor sekaligus. Jika menggunakan kekuatan penuh, senjata rakitannya mampu menembus objek dengan jarak 30 meter. Kekuatannya pun cukup besar dan bisa mengoyak objek yang ditembak. iya, pemirsa, Om Pendik bicara masalah bakat atau talenta tidak kemudian hadir ujuk-ujuk atau langsung, loh anak ini bakat di sini, tidak. Tapi biasanya sudah terdeteksi sejak usia dini. Nah, apalagi ini bakat atau talenta otak-otik senjata. Ini kan jarang kan ya. Nah, untuk itu kesempatan yang baik ini Om Pendik gunakan, sudah bersama dengan Om Pendik ada Bapak Muhammad Ashari dan ada Ibu Muhammad Ashari. Beliau berdua adalah ayah bunda dari Miftah Fauzan yang memproduk senjata elektrik yang meraih prestasi dunia. Kenapa kok seorang Miftah Fauzan bisa membuat senjata? Saya ke ibu dulu ini. Nanti kualat Pak kalau Pak, ibu kalau ibunya nggak diajak ngomong dulu ini. Iya Bu. Bakat Miftah Fauzan ini apa sudah terlihat Ibu? Bakatnya memang sudah kelihatan sejak dia dalam kandungan. Masa sejak dia kira-kira umur 2 tahun. Oh. Dia sudah tertarik dengan kabel, dengan alat-alat elektrik gitu ya? Ya, elektrik. Seperti menarik vakum cleaner. Oh, odot-odot itu sering gitu ya? Iya, betul. Jadi nggak apa ya? Yang lain itu mungkin coret-coret, melukis, main mobil-mobilan. Ini sudah mulai berhubungan dengan alat-alat elektrik ini. Iya, betul. Itu kalau sejak usia 2 tahun. Kira-kira 2 tahun. Iya. Kalau dia dibelikan misalkan mobil atau mainan yang seperti mobil-mobil itu ya, iya. Dia bongkar. Kemudian dia dia amati. Iya. Tapi setelah dia bongkar, ya sudah. Kemudian cari lagi, bongkar lagi, ya. Cari lagi, bongkar lagi, karena seusia anak itu kan, ya, dia pokoknya ingin tahu dalamnya. Perkara betul. Nanti mengembalikan bagaimana itu urusan ayah bundanya. Masa gak sok tuku meneh. Iya, ternyata Pak Muhammad menurut keterangan Ibu sudah terdeteksi sejak usia 2 tahun. Nah sekarang bagaimana mengarahkan bakat ini kemudian sampai prestasi seperti ini? Ini nggak mudah ini Pak. Kadang-kadang kan diseneni. Otak-otak ngerusak tok ae. Mati kan bakat anak itu. Bagaimana ini? Iya Pak.
Kalau masalah ngerusak sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang pun masih. Ini bukan kelainan, bukan ya? Sampai sekarang Miftah Fauzan seneng ngerusak. Ya. Rusak apa itu, Pak? Ya, jadi kalau ada alat-alat baru dia sangat tertarik, Pak. Bongkarin semua. Ada keinginan tahuannya dalam, Betul. tinggi. Alat-alat yang sudah rusak sekalipun seperti water heater ya, Iya. itu dibongkarin, diambil alat elektriknya untuk membuat alat-alat yang baru. Jadi seperti membuat proyek-proyek baru itu selalu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Kemudian kita lanjutkan coba pada saat kelas 3 SMP, kelas 1 SMA di sini kita masukkan ke Diknas. Waktu itu mengadakan lomba nasional. Iya. Dan yang dia buat apa waktu itu ya? Pestol ya. Kami pun tidak tahu kalau membuat itu. Bapak ibunya nggak tahu. Tidak tahu, Kalau- tahu sudah jadi. Oh, Kemudian kita coba kamu ikut lomba di nasional karena bakat ini kalau kita tidak eksplor iya, betul. ya akan jadi bakat saja. Bakat saja. Iya. Kalau kita bisa munculkan ke nasional, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, jadi di situ di Depdiknas dia juara 2. Iya, Kemudian oleh Depdiknas dilatih lagi, Pak. dilatih lagi. Selama kelas 1, kelas 2 itu dia ke Jakarta paling tidak seminggu atau 2 minggu dalam 1 bulan. Iya. Dilatih untuk masuk di lomba nasional juga. Iya, betul. Saat itu opsi Olimpiade apa namanya? Penelitian siswa Indonesia. Iya. Dia juara 1. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian masih dilanjut Dilanjut oleh lagi. Diknas. Iya. Kami sudah tidak ikut apa-apa. Jadi semuanya ditangani oleh Diknas, Diknas Jakarta. Dilatih dengan dosen atau apa itu waktu itu? Tim khusus ya? Iya, tim khusus dari Diknas, Pak. Dia Akhirnya waktu itu berhasil untuk internasional. yang Dan di International Conference yang student itu. betul yang Oh. ICYS Iya. tahun 2010. Nah, dia juga mendapat medali emas waktu itu. Iya, Iya. luar biasa. Luar biasa. Iya. Terima kasih sekali. Kalau tidak ada kerjasama dari orang tua, dari sekolah, kemudian dari semangatnya anak ini harus Iya. tumbuh dari dalam diri Jadi sendiri. ada sinergitas antara orang tua, Iya. antara siswa dan sekolah. Kalau nggak ada sinergitas yang baik, impossible. Walaupun sampai pegel, ya kan? Iya. Baik, pemirsa semuanya, kita sudah bisa mengambil hikmah pembicaraan. Anak setiap lahir tentu sudah dikaruniai talenta atau bakat. Sehingga orang tualah yang pintar-pintar dengan bijak untuk mengarahkan. Jadi kalau anak ingin tahu, jangan langsung dihentikan. Apalagi dia mau eman kan. Itu adalah awal anak bisa berprestasi dan berguna bagi masyarakat, keluarga, bangsa, negara, dan agamanya. Inilah buah manfaat nonton Om Pendik. Terima kasih Pak Muhammad Azhari. Terima kasih Om Pandi. Mudah-mudahan sang putra terus bisa berkibar prestasinya. Amin. Bunda, terima kasih banyak. Matur nuwun. Masih kepingin tahu lebih detail lagi tentang senjata elektrik yang canggih yang bisa meraih prestasi tingkat dunia. Untuk masalah senjata, Om Pendik tidak berani sendirian, berbahaya. Untuk itu Om Pendik sudah mengajak para wakesek yang ada di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Ada Pak Suyitno, Wakasek Kesiswaan. Ada Bapak Nanang Yulianto, Wakasek Kurikulum. Ada Pak Wi Cahyono, Wakasek Humas, dan Bapak Supriyanto, Sarana dan Prasarana. Lengkap bicara tentang bagaimana menggiring siswa sampai meraih prestasi tingkat dunia. Ini mboten gampang nih, mboten Pak. Nah, saya kepingin tanya dulu dari eskulnya. Kok sampai ngurusi senjata ini, ada eskul apa ini ya? Monggo, siapa dulu ini? Monggo. Oke, Pak Wicahyono, monggo Pak. Di SMA Negeri 1 Sidoarjo memang banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu yang bisa kami sampaikan adalah karya ilmiah remaja siswa. Dasar penetapan ini memang dari masyarakat sendiri, yaitu masyarakat pendidikan pada umumnya, karena banyak prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 1 Sidoarjo, apakah itu regional, nasional, bahkan internasional. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sangat mendukung untuk membantu siswa sehingga bisa berprestasi di tingkat nasional. Kemudian di sisi lain, di luar sana perkembangan
iptek itu begitu pesat sehingga menantang kita menuntut sekolah untuk menyesuaikan pada perkembangan di era global. Tidak hanya pada sisi kurikulum SBI yang disesuaikan, tetapi juga kegiatan siswa, di mana karya ilmiah remaja ini menjadi sarana wajib yang diikuti oleh siswa secara berkesinambungan mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selain itu, seluruh tim, guru, karyawan, kepala sekolah, dan semuanya secara cermat, teliti, jujur, berkesinambungan selalu mengadakan evaluasi diri sekolah terhadap 8 standar pendidikan nasional. Tetapi begini Pak, mohon maaf, yang menggelitik saya ini kan sampai kemudian berhasil di dunia dengan produk karya senjata, ini kan pasti diawali dari kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, ada ekstrakurikuler kok sampai ngurusi senjata segala. Iya. Terima kasih. Jadi senjata yang sudah Pak Fauzan di dunia ini. Iya. Memang di sekolah itu dia sudah punya sedikit kemampuan tentang senjata, lalu di sini diteruskan dengan pembinaan dan Iya. sampai akhirnya meraih kejuaraan. Iya. Kita bangga, ya. Iya. Maka Indonesia bisa menatap ke depan itu harus penuh optimisme. Luwung siswanya sekolahnya mampu kan. Mungkin ada tambah dari Pak Supriyanto atau Pak Nanang? Begini, Iya. Ini sarana prasarana ini. Mengenai sarana MIFTA, Iya. kami di sini sebagai tim, salah satunya di Cinabista. Iya. Kegiatan MIFTA itu dalam selalu mengikuti event, lomba, atau juga pameran. Iya. Kami selalu mendukung dalam persiapan-persiapan Pak. Oh, iya. Di antara alat-alat yang sebelumnya Perlu dipersiapkan. sudah dipakai tapi sudah kondisinya kurang bagus, kita tambah lagi. Kemarin sempat kita mengikuti pameran di salah satu gedung Repot no, terbesar. tetapi ya sembodo Iya, kan. iya. Repot no itu ya. Besar di Surabaya, Di kalau saya Surabaya. Jawa Pos. Iya. Itu luar biasa animonya masyarakat. Betul. Pengen tahunya. Pengen tahu itu. Gimana teknik cara kerjanya. Iya. Ternyata begitu disampaikan ada didikan itu, wah orang pada geleng semua. Geleng semua. Sampai bisa senjata terbang nggak bunyi. Nah iya. Akhirnya saya Pak, tadi yang kan unik bicara sekali. Unik itu sekali masih Pak. berbunyi. Ada salah satu masyarakat. Iya. Sampai dia berani untuk mendampingi MIFTA. Dalam arti gini, kalau anak ini tidak didampingi, bisa diculik. Dengan diambil dengan segi kualitasnya, kompetensinya siswa itu. Ternyata beliaunya itu orang tertinggi di angkatan laut sana. Iya, anak ini super canggih kan Iya, begitu. Dan juga kemarin di Bali Pak, itu juga sampai Di wartawan Bali atau dari- di Bali, Pak? Di Bali. Oh, saya kira Ya, di Bali. Iya, Bali. Di Bali. Belakangnya rumah Pak ya. Atau di Pak, itu wartawan dari luar negeri Pak. Iya. Sampai mengambil sedikit tahap-tahapnya untuk mengambil tekniknya karya MIFTA. Iya. Ya ini perlu dicermati oleh kita. Artinya orang asing aja wartawan berani untuk mengambil tahap-tahapan mengapa Ya asing saja begitu menghargai. Mengapa bangsa kita sendiri kemudian malu untuk yakin dan percaya kepada produk-produk Indonesia. Kalau begitu tidak salah kalau saya mengatakan menutup bincang-bincang ini Iya. yang dengan paling memikau Pak Tendi. oh apa lagi? Ada lagi. Kembali ke Mas MIFTA. Iya, apa itu? Anak ini sudah diterima di tanpa tes. ITS Ini juga tanpa tes. tanpa tes. Miftah Fauzan Ditawari di beberapa perguruan tinggi untuk diterima tanpa tes. ditawari di beberapa perguruan tinggi negeri bergengsi tanpa tes. Kemudian Dia memilih di teknik elektronik. Melanjutkan ITS. karirnya sebagai perintis penembak. Pas di ITS itu pas. Betul. Karena ITS itu adalah Institut Teknologi Senjata. Pas. Teknologi sebelum Maunya disenjatakan semua. Matur nuwun Bapak-bapak semuanya. Oke. Saya hanya bisa bilang mohon izin ini Iya. Garuda muter-muter. Iya. Siswa semanis dah pinter-pinter. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa Om Pendik, karena kita akan bicara senjata,
Maka supaya tidak menyalahi aturan perundangan yang berlaku tentang persenjataan, maka Pendik sudah bersama dengan AKP Adi Siswanto, ya. Betul. Kemudian juga ada Aibda Karman Hadi. Nah, ini harus berkomentar ini supaya senjata ini nantinya bermanfaat dan tidak kemudian membawa kemudorotan. Ngaten Pak. Jangan sampai disalahgunakan ini. Menurut Bapak ini sebagai aparat kepolisian, bagaimana tanggapan Bapak dengan prestasi yang diraih oleh siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo tentang senjata elektrik yang canggih ini? Monggo Pak. Sangat bangga sekali karena SMA 1 Negeri Sidoarjo dapat memproduksi atau mencipta senjata yang bertaraf internasional, apalagi sudah mendapatkan prestasi dari tingkat dunia. Iya. Ini sangat bangga sekali. Tapi kalau digunakan itu ada ketentuannya. Karena polisi mempunyai standar ukuran tersendiri, Pak. Kalau umpama senjata ini bisa atau ingin digunakan oleh aparat kepolisian harus sesuai dengan standar atau ukuran di kepolisian. Karena apa yang saat ini digunakan polisi itu menggunakan senjata bukan untuk mematikan, hanya untuk melumpuhkan. Nah, dan mudah-mudahan ini bisa nantinya dicipta yang bisa melumpuhkan. Iya. Jadi karena yang digunakan sekarang ini yaitu senjata Kol 38 dan SMB. Ini masih banyak yang menjadi korban karena kekeliruan atau kesalahan sasaran. Semestinya melumpuhkan, Pak. Baik, kepada Pak Aibda Karman Hadi ini. Bapak yang sudah mengetahui fisik dari senjata produk dari SMA Negeri 1 Sidoarjo ini, bagaimana menurut Bapak? Alhamdulillah, ya sangat terima kasih ada siswa yang mau menciptakan senjata jenis elektrik. Saya dari kepolisian sangat mendukung. Senjata itu memangnya menurut kegunaannya, menurut selera. Artinya, kalau seleranya itu sekarang yang ditempuh hanya 30 meter. Bahkan bisa akan dibuat 100 meter, 200 meter menurut kegunaannya. Artinya itu kan pakai baterai dan pakai itu listrik. Otomatis itu harus mengganti alat-alatnya dalam itu untuk kekuatan. Kalau untuk jenis senjata elektrik ini, kalau untuk serbu tidak kurang efektif. Nah, kalau untuk serbu karena kecepatan kalah karena mengganti baterai. Nah, kalau untuk serbu nggak efektif dan beratnya tidak berat, ringan, senjata ini ringan. Nah, kalau untuk perang, untuk serbu itu harus berat. Untuk menempuh kecepatan yang maksimal. Betul. Nah, itu untuk senjata elektrik. Jadi untuk dari kepolisian sangat mendukung karena senjata polisi itu adalah untuk melumpuhkan. Bahkan senjata ini bisa membunuh, bisa mematikan. Yang diproduksi oleh siswa ini karena menurut penggunaannya. Semakin dia permintaan dibunuh ya bisa diatur aja kan itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak AKP Adi, Jadi kalau umpama bisa juga untuk melumpuhkan. Itu nanti dan standarnya juga sesuai dengan aturan yang digunakan oleh aparat kepolisian bisa digunakan juga itu mestinya. Bisa, sangat bisa karena ini jenis senjata besar AK-47. Senjata besar. Jenisnya AK-47. Jadi besar, bisa menurut kegunaannya. Iya. Matur nuwun Pak Adi dan Pak Karman. Nah, pemirsa, kita lengkap memperoleh info yang detail, yang akurat dari aparat kepolisian. Karena ini senjata loh, nggak main-main. Jangan-jangan tahu-tahu kena. Pemirsa Pendik, ternyata nggak terasa 30 menit sudah bersama dengan Pendik berada di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Untuk itu, prestasi yang luar biasa ini banggalah kalian. Bangga menjadi orang Indonesia, bangga untuk berkarya tingkat dunia. Untuk itu, sekali lagi, Pendik nggak akan nutup karena Pendik merasa kalah pinter dengan siswa-siswa Semak Nisda. Biarkan mereka yang nutup. Yuk. Jadilah orang pintar tapi jangan pintar. Nah, manis dah. Sampai ketemu lagi pemirsa di Pendik berikutnya. Assalamualaikum.